Saya lagi mau mendalami itu, how do you assess Oke crypto as a mode of investments? Jadi oke. misalnya portfolio saya mau buka nih satu Ya. persen di kripto. Gimana cara menganalisanya gitu tuh? Nah, menurut saya itu How do you assess oke crypto as a mode of investments? Jadi oke. misalnya portfolio saya mau buka nih satu Ya. persen di kripto. Gimana cara menganalisanya gitu tuh? Nah, menurut saya itu salah dari penamaannya, karena kan orang ngomong cryptocurrency, makanya Oke. orang selalu aim-nya ke sana, Bang. Nah, saya belajar ini karena saya banyak beberapa konglomerat yang datang ke saya untuk belajar juga kan. Saya akhirnya ketemu cara untuk menjelaskannya. Kalau saya jelasin tentang cryptocurrency, otak mereka remittance, payment. Iya, betul. Buat apa investasi? Beli stablecoin atau beli Bitcoin buat tukar apartemen, that's it, Iya, nothing more kan, iya. mode of payment. Saya jelasinnya mungkin seperti crypto property saya bilangnya. Oke. Jadi Bitcoin tuh lebih gampang kita value sebagai sebuah properti. Kalau di value seperti currency menurut saya agak sedikit berbeda. Soalnya gini kan, kalau misalnya currency kan siapa yang Betul create, siapa betul, yang mint that currencies. yes, Kalau property kan siapa yang build that betul. property. Jadi saya pisahin, jadi ada 3 saya sebutnya. Ada kripto yang lain, altcoins Ethereum, Solana, BNB yang dibikin sama Binance. Ini persis kayak venture capital mainnya. Oke, Saya anggap ini persis kayak equity play. Misalnya Solana, Ethereum, yang lain, it's all equity. oke, Ada founder-nya, ada yang bikin. Nah, Bitcoin ini saya pisahkan sebagai properti. oke, Dan yang tadi yang Bang Sandi bilang, yang mint itu adalah USDT, USDC, itu adalah cryptocurrency, yang stablecoin yang di-peg ke US dollar. oke. Jadi saya pisahin dalam 3 basket ini. Kalau yang Jadi tengah ini satu equity, equity, satu satu properti, property, satu satu currency. currencies. Oke. Itu cara awal fundamental saya analisanya. Nah, Bitcoin ini Bitcoin ini jatuhnya di yang properti. property. Bitcoin karena nggak ada yang bikin, ada grup yang disebut dengan Satoshi Nakamoto ini yang nggak ada yang pernah tahu sampai sekarang. Tapi itu kan unik ya, di zamannya serba digital, canggih sekali tapi tidak ada yang pernah Tahu. ketemu Hmm. siapa yang bangun. Dia anggap seperti Bang Sandi beli properti di Manhattan. Oke. Pernah telat nggak? Mau 1950, 1990, 2000. Manhattan Terus naik. terus naik. Ini ada 21 juta blok. Jadi 276 ke samping, 276 ke atas, dan dalamnya 276. 276 pangkat 3, 21 juta. That's all the block in the world. Tapi bedanya apa dengan properti di Manhattan? Contohnya, orang di sana mereka mau nggak beli properti di Menteng? Nggak mau. Mau beli nggak di Bali? Nggak ada value-nya untuk mereka. Kalau kita mau nggak beli di Manhattan? Kalau punya duitnya mah saya mau beli di Mau, Manhattan, mau, betul. mau, mau. Nah, ini sama seperti properti yang di Manhattan, tapi bisa ditransfer ke manapun, kapanpun, dimanapun. Hmm. Jadi orang yang di Nigeria, contoh seperti ini, Bang Sandi Bang Sandi saya kasih 1 triliun rupiah ya, Bang Sandi udah punya sih. Tapi misalnya saya kasih lagi, saya drop di Afrika Bang Sandi. Bang Sandi mau invest apa? Stok Nigeria kah? Iya. Properti di Cape Town, berani? Atau emas di Atau, sana dalam bulk size? atau beli saham di Egypt mungkin. Misalnya cuman boleh lokal nih, Oh, nggak boleh keluar, nggak boleh keluar nggak dari boleh keluar, Nigeria. nggak boleh bikin apa offshore account di Cayman, nggak boleh. Nggak boleh. Cuman boleh di Afrika doang nih. Ya mungkin cari peluang usaha seperti eh tech, atau ini kan Afrika is the fastest Ya, growing continent kan. ya. Jadi anything about consumer tech, dan new and renewable energies lah. Itu kalau Bang Sandi kan. Tapi misalnya orang biasa di drop seperti mereka nggak akan bisa mikir seperti itu. Itu akan bingung Bang, mau taruh duitnya di mana. Jawabannya Bitcoin itu mau di Nigeria, mau di Venezuela, mau di Sama. Turki, it's all the same. Hmm. Orang bisa akses sebenarnya. Jadi saya anggapnya itu sebagai a new asset class. Kalau kita bagi dunia ini, itu kan ada 300 triliun in global hutang, Iya, 300 triliun itu di sekitar properti, equity total mungkin 110. iya. Gold itu 19T, art itu mungkin sekitar 20, art and cars ya, Iya. sama jam tangan semua itu 20T. Bitcoin ini masih 1,6. 1,6 T ya. Udah lebih Jadi gede dari ekonomi kita ya. oh iya, udah lebih dari ekonomi kita. Nah, tapi pertanyaannya kan ini udah aset ke-89 di dunia, Aset kelas ya. aset kelas. Means berarti orang udah punya kepercayaan pada ini. Hmm. Menurut saya it's gonna go up sampai mungkin 20 triliun dalam waktu mungkin 5 tahun Bang, nggak jauh. Wah, Jadi waktu saya 10 kali lipat ya. iya, sebelum saya ke saham sebenarnya I found Bitcoin first waktu itu 2016, cuman saya nggak ngerti fundamentals-nya. But if waktu itu saya cuman beli itu dibanding yang lain,
my asset will go up Jadi ini very fast. sebetulnya value-nya di-drive karena ada Scarcity, scarcity value ya, dan ada, supply and limited supply limited dan supply. demand-nya semakin besar Demand-nya karena basically unlimited, karena kalau ini saya real, karena saya waktu itu jalan-jalan ke Turki untuk bareng sama partner saya, untuk tanya, Bang. Jadi di Turki itu mereka 91% pakai Bitcoin. Jadi mmm, kalau Bang Sandi ke Turki, Istanbul, itu bahkan yang punya exchange di sana jadi kayak semacam dewa. Jadi di airport-nya tuh nama exchange semua BTC Turk, BTC Turk, BTC Turk. mmm, Karena currency-nya hyperinflasi, yang orang yang founder exchange ini pegang Bitcoin kayak ribuan, puluhan ribu. oke. So they become very, very rich di currency Yang sangat, yang sangat hyperinflated. iya. Jadi that's what happened to me sebenarnya the last Jadi 5 mereka, years. akhirnya investment-nya dalam properti ini ya, Bitcoin? Bahkan bukan investment, tapi untuk day to day asetnya, karena mereka tidak bisa hold di dalam USD. Oke. Lebih gampang untuk mereka akses beli Bitcoin, karena USD sana Jadi sedikit. kayak saya mau, eee, Belanja, belanja properti, beli apartemen di ya, Istanbul misalnya, itu bayar pakai Bitcoin? mereka convert ke currency-nya baru mereka bayar. Bahkan mereka untuk beli day to day, karena di mereka, pagi harganya berapa, sore itu udah dicabut lagi, diganti harga yang baru di supermarket. Oh. Even tour guide kita yang pas lagi di sana nganterin keliling, itu semua asetnya di Bitcoin. Dan semua keluarganya semua asetnya di Bitcoin. Oh, Ini Turki. itu ada decoupling ya, berarti ekonomi mereka udah Iya. nggak menggunakan, lira lagi ya? Dan saya bikin tesisnya waktu itu, saya share di YouTube masih 200 lira waktu per dolar. Sekarang itu udah seribuan lira, naik 5 kali 5 dari kali 2 lipat. tahun, dalam 2 tahun. Argentina peso sama, dan rupiah itu sebenarnya begitu saya tarik sampai 1998 atau bahkan earlier, rupiah kan pernah diganti. Jadi dari 1.000 pernah dipotong balik. Oh iya, zaman, 2, 3 kali. Sunring tahun 60-an Yes. itu? Tapi kalau ditarik bener-bener makanya unik sekali. Kalau saham Indo bahkan dalam value notional USD aja, BCA itu cuma naik 3,9 kali. Jadi orang tuh sebenarnya bukan tambah kaya, value Itu rupiahnya yang menurun. turun. Zaman dulu triliuner tuh something yang very Terus crazy. kenapa orang-orang tanya, "Kenapa sih orang-orang kaya di Indonesia ini taruh duitnya di dolar dan di luar Iya. negeri?" Ya itulah jawabannya ya. Nah menurut saya kan, sebenarnya tesis simpelnya gini, beli bonds dalam bentuk USD aja lebih bagus dari semua equity market Indo. Ini a better money dibanding USD. Karena USD aja kalau kita lihat lawan S&P itu jauh sekali. Tapi Mhm, S&P kalau aku track sama monetary M2 supply-nya, ini kalau Indonesia juga sama. Indonesia M2 sama IHSG, malah M2-nya masih menang kita. iya, M2 money supply-nya. US tuh tracking index. Jadi real inflasinya adalah the S&P 500. mmm, Kalau saya kalah sama S&P 500, saya nggak tambah kaya karena jumlah dolar yang di-print-nya itu sama dengan jumlah kenaikan S&P. Nah, Bitcoin ini ngalahin itu semua. Bitcoin mmm, ARR-nya selama 15 tahun terakhir 108%. Saya cuman pakai matematika simpel, saya bagi 3 deh ARR-nya. Ekspektasi saya 30% tahun ke tahun, I'm done. Jadi mmm. saya tidak pernah investasi hal lain lagi Bang sekarang. At least dia harus coba bisa kalahin 30% menurut saya risk free rate itu. Tapi, mungkin long term, long term view ya Long berarti term ya? view, very long term Bukan view. trading berarti ya? Bukan, saya Bitcoin for like mungkin 20 sampai 25 tahun Oke, view-nya. Tapi oke, ya bakal turun karena dia kan makin berat kan asetnya makin naik nanti. iya, Tapi fundamentalnya adalah gimana kalau misalnya Bang Sandi bisa dikasih properti divisible bahkan. Kalau beli properti di Manhattan kan misalnya penthouse 10 juta dolar, itu nggak bisa dipretel. iya, Bitcoin-nya bisa sampai 0,00000001 pretelnya. Orang punya dijual, 1 juta juga bisa beli. Orang punya 2 juta bisa beli. iya, Bisa dipretel, bisa Bang Sandi pindahin. Bedanya apa? Contoh, misalnya orang di Indonesia, uang itu bukan benar-benar milik mereka kan. iya, Kita punya uang di bank, di sistem di sini. Pemerintah bilang, "Oke, saya bekuin bank kamu, selesai. It's not your money." Kalau saya punya Bitcoin, it's all in my head. Saya mmm, bisa sekarang pindah ke Singapura with all my money. mmm, Without a trace, without anything. karena ada Yes, eee, di sistem kita gitu ya, betul. bukan di Jadi sistem yang dikelola oleh, benar. eee, pemerintah atau, authority lainnya gitu ya? Ini pertama kali dalam sejarah digital, something itu nggak bisa di-copy. Jadi kan kalau zaman dulu orang udah banyak yang mau coba bikin uang digital kan. Iya, Tapi problemnya dengan uang digital itu apa? Kalau kita lihat sekarang, uang digital itu kalau misalnya kita lagu itu bisa di-copy. Ini pertama kali diciptakan sistem yang blockchain itu, yang mmm, tidak pernah bisa di-copy dan diaudit setiap 10 menit. Jadi blok barunya itu setiap 10 menit. mmm, Federal Reserve tuh diaudit 50 tahun lalu, iya. terakhir diaudit. Ini setiap 10 menit saya bisa lihat.
Bloknya transaksi siapa aja tidak pernah bisa di reverse nggak bisa pernah dibalikin. Hmm. Jadi ini seperti simpelnya gold, digital gold, tapi menurut saya lebih mirip ke properti. Ya, Ini ya, seperti properti. Beda ya kalau kripto yang lain itu di value persis kayak perusahaan mereka issue token kayak issue share saja ya, standar. ya. Jadi yang apa namanya bucket 1, Bucket 2 dan bucket 3. bucket 2 dan bucket 3. Jadi equity dan Betul. property ya. Makanya akhirnya Bitcoin yang di US mereka akhirnya bilangnya Bitcoin aja, mereka nggak bilang kripto kan akhirnya. Karena kripto ini ada foundernya. Yes. Kalau ada foundernya CEO-nya kenapa-napa ya tokennya pasti turun dan persis seperti saham lah. Iya, iya, Basically ini unregulated securities kalau menurut saya pribadi. iya. Ini saham yang bisa diakses sama semua orang di dunia. Tapi Bitcoin ini a new breed of asset. Ini Ini seperti masuknya di property bucket ya. property bucket, monetary network yang berbeda. Ini kayak Hmm. protokol, kayak HTTPS, internet. Iya, iya. And you can build on top of it, programmable money. Jadi ini kayak cyber Manhattan saya Jadi sebutnya. intinya you don't have to do any valuation exercise, nggak perlu Nggak perlu. fundamental check setiap Betul. 3 bulan report keluar seperti apa, Tidak ada. financial statement, earnings Tidak ada. review, Betul. guidance, nggak ada. Jadi Betul. taruh aja uang terus akan berkembang gitu ya. Betul. Itu yang kenapa mungkin Charlie Munger sebelum dia meninggal dia nggak setuju dengan asetnya. Karena menurut dia ini tidak memberikan value apa-apa. Nah saya suka gambarin ini gini, kalau untuk mungkin Bang Sandi mungkin juga bisa melihat Bitcoin ini nggak penting. Karena Bang Sandi nggak ada kebutuhan untuk beli Bitcoin ini. Saya kalau gambarin ke teman-teman yang nonton, itu saya gambarinnya kayak api. Api yang di tengah salju. Kalau saya sama partner saya ini dulu dosen. Dia ngerasain benar-benar digaji UMR, kena inflasi itu kayak gimana. Sampai uangnya dihajar di Bitcoin semua. Ini kayak api. Kita orang yang kedinginan yang di pinggir. Kalau Bang Sandi itu udah punya hotel, ada helipad-nya. Jadi udah nggak butuh apinya ini. Sama seperti Warren Buffett. Makanya investor yang zaman dulu, mereka nggak akan ada yang mau lirik asetnya. Mereka nggak tertarik. Karena menurut mereka tidak ada value-nya di sana. Jadi ini new breed of Ini new breed of investors. aset zaman kayak saham muncul 1600 menurut saya. Okay. Entirely new. Got it. Aset. Got it now. Siap. Jadi mungkin Saratoga nggak akan masuk tuh. Itu kalau Bang Sandi tadi bilang Tapi kan. saya percaya bahwa anak-anak muda yang Iya. kerja di Saratoga sudah ada kripto pasti. Bang Sandi kan bilang tadi NAV-nya diskon kan. Jadi kalau Bang Sandi pernah lihat ada perusahaan namanya MicroStrategy. Dia perusahaan software yang semua dari net profit-nya, balance sheet-nya 100% dibeliin Bitcoin. Itu valuation-nya up by 2,500 times. Oke. Wow. Saya masuk di 2022. Karena holdingnya semuanya di-convert ke Bitcoin. Karena itu kayak pasang arc reaktornya Tony Stark gitu. Oh, Bitcoin itu. Jadi saya juga pas saya pindah ke, ya kita anak-anak itu sebutnya Bitcoin Standard. Jadi sebenarnya semuanya yang makin murah. Karena Bitcoin misalnya 2022 saya beli 287 juta. Sekarang sekitar hampir 1,5 miliar. Everything else becomes cheap. Iya, karena naik secara Iya, jadi signifikan. bukannya sayanya yang tambah kaya sebenarnya, tapi semuanya yang beras dan rumahnya yang tambah murah. Jadi kalau bisa saya ketemu exchange owners yang pegang ribuan Bitcoin itu dari 2013, they see the world differently. Mereka beli Bitcoin misalnya 0,06 sen. Sekarang satu mobil tuh cuma 1 Bitcoin. Iya. Jadi begitu. 100.000 kan? Iya. Jadi orang yang benar-benar ngerti Bitcoin. Yang saya ingat sih angkanya waktu itu 30-an ribu gitu. Oh sempat 30.000 rupiah tuh bener apa? Iya. Dan orang yang banyak yang beli dari zaman itu, including Jack Dorsey yang bikin Twitter. Iya. Jadi orang yang akhirnya ngerti Bitcoin ini, mereka persis kayak pertama kali ngeliat internet. Ini entirely new form of payment and new form of asset. Makanya Jack Dorsey kan tinggalin Twitter tuh. Iya. Full dijual ke Elon Musk, dia bikin namanya Square untuk transaksi Bitcoin, dan dia full untuk kembangin Bitcoin. Dan a lot of the smartest people in the world pindah ke sana. Even kan CEO-nya Apple juga, Tim Cook juga very big fan of Bitcoin. Iya. Dan all of the smartest people in the world. Dan sebentar lagi akan ada di ini kita kan. Iya. Ada di gadget kita. Iya, betul. Keren. Jadi begitu tesisnya Bang. Wah, belajar banyak dan terima kasih nih. Saya udah lihat nih tiga bucket ini ya. Kita ulangin ya. Pertama yang satu ini mode of payment yang biasa. Currency. Yang satu ini sebagai equity. Yang ada ownernya, yang ada issuernya, yang ada up and down-nya. Dan ini yang fully property. Basically ada 21 juta. An entirely new asset class. Iya, kayak city in the cyberspace kita sebut. Iya, city in cyberspace. Got it. Thank you.